Oke sahabat di channel, kembali lagi bersama saya Muhammad Rinaldi. Apa kabar semuanya? Saya berharap kita sehat selalu dan dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Nah, di video sebelumnya kita membahas tentang membandingkan diri sendiri dengan orang lain secara berlebihan dan dampak buruk yang ditimbulkan. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana agar kita berhenti membandingkan diri sendiri dengan orang lain secara berlebihan. Nah, simak video ini ya. Oke, bagaimana sih agar kita berhenti membandingkan diri sendiri dengan orang lain secara berlebihan? Sebelumnya saya ingatkan bahwa membandingkan diri kita sendiri dengan orang lain untuk mencari motivasi atau memicu diri kita menjadi lebih baik lagi adalah hal yang baik. Namun ketika kita membandingkan diri kita sendiri dengan orang lain secara berlebihan, nah inilah yang menjadi hal yang kurang bijak. Nah, kemudian pertanyaannya, Bang, bagaimana misalnya aku terlalu sering membandingkan diriku sendiri dengan orang lain secara berlebihan? Apa masih bisa aku berhenti untuk membandingkan diri kita sendiri secara berlebihan pada orang lain? Jawabannya bisa. Selagi kita ada niat untuk memperbaiki diri kita, selagi kita ada kemauan untuk memperbaiki diri kita, pasti ada jalannya. Pasti bisa kalau kita memang bersungguh-sungguh untuk melakukannya. Nah, di video kali ini saya akan memberikan tips untuk kita semua bagaimana caranya agar berhenti membandingkan diri kita sendiri dengan orang lain secara berlebihan. Karena membandingkan diri sendiri dengan orang lain secara berlebihan adalah hal yang kurang baik. Nah, mungkin langsung saja saya sampaikan bagaimana sih tips untuk berhenti membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Yang pertama tipsnya adalah tentukan tujuan hidupmu. Tentukan visi dalam hidupmu. Nah, ketika kita mempunyai tujuan dalam hidup kita, mempunyai visi dalam hidup kita, kita akan lebih mudah lagi untuk tidak membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Atau untuk berhenti membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Karena apa? Karena kita punya capaian. Karena kita punya visi dalam hidup kita yang nantinya akan kita gapai, yang nantinya akan kita raih. Jadi fokus kita itu ke capaian kita, ke visi yang ada di dalam hidup kita. Nah, dengan begitu itu akan mengurangi rasa kita untuk membandingkan diri kita sendiri dengan orang lain. Nah, hal ini penting menentukan tujuan hidup kita agar kita tidak melenceng, agar kita tahu arah dalam melakukan aktivitas, agar kita tahu apa sih yang harus kita lakukan, apa sih yang harus kita tidak lakukan. Dengan menentukan visi yang jelas dalam hidup kita, kita akan menjadi tahu hal-hal apa aja yang baik untuk kita lakukan agar kita dapat meraih apa yang kita impikan tersebut atau apa yang kita cita-citakan. Nah, kemudian tips yang kedua, melakukan kegiatan yang prioritas. Nah, saya di sini menyampaikan bahwa hal prioritas untuk dilakukan adalah hal yang sangat penting. Kita pasti sudah bisa berpikir, mana hal yang tidak harus kita lakukan, mana hal yang kita harus lakukan. Pasti kita sudah bisa memilah yang mana yang baik kita lakukan dan yang mana yang tidak baik kita lakukan. Hal ini menjadikan kita nantinya untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang positif, untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang nantinya bakal mendukung apa yang ingin kita raih dalam hidup kita, apa yang ingin kita capai dalam hidup kita. Nah, kemudian tips yang ketiga adalah gunakan sosial media dengan bijak. Sadar nggak sih, kita lebih cenderung untuk membandingkan diri kita sendiri dengan orang lain karena di sosial media ada yang lebih baik daripada kita atau terlihat lebih sukses daripada kita. Nah, hal ini menjadikan bahwa sosial media memang menjadi salah satu pemicu agar kita membandingkan diri kita sendiri dengan orang lain. Banyak tokoh yang menyampaikan juga bahwa kurangi untuk bermain sosial media. Nah, kalau nggak bisa kita kurangi, setidaknya jadikan sosial media sebagai wadah yang bermanfaat. Ikuti misalnya halaman-halaman yang bermanfaat, ikuti orang-orang yang menebar kebaikan, yang memberi inspirasi kepada kita, sehingga kita terpicu untuk menjadikan diri ini lebih baik lagi seperti orang-orang yang di sekeliling kita, walaupun di media sosial. Nah, kemudian tips yang keempat adalah tingkatkan kualitas diri.
Maksudnya kita fokus aja sama diri kita sendiri, kita fokus terhadap apa yang ada di dalam diri kita. Kita fokus untuk meningkatkan kecakapan dan kualitas yang ada dalam diri kita. Ini menjadikan kita tidak membuang-buang waktu agar kita membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Ketika kita fokus terhadap perbaikan dalam diri kita, terhadap kualitas yang ada dalam diri kita, artinya kita meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Artinya kita meninggalkan hal-hal yang kurang baik untuk kita. Kita hanya fokus pada bagaimana caranya agar aku bisa berkualitas. Bagaimana caranya agar aku bisa lebih baik dari hari yang kemarin. Dengan meningkatkan kualitas diri kita, nantinya juga akan menjadi bekal ke depannya nanti agar masa depan dan hidup kita lebih baik lagi. Jadi nggak usah fokus sama membandingkan diri, fokus aja sama diri sendiri. Apa yang harus diperbaiki, apa yang harus ditingkatkan, apa yang harus dikembangkan, terutama passion kita, terutama apa bidang yang ingin kita tekuni, apa bidang yang ingin kita seriusi. Nah, tingkatkan aja kualitas kita di bidang tersebut agar menjadi bekal di masa depan nanti, agar kita lebih baik daripada hari sebelumnya. Nah, kemudian yang kelima, selalu bersyukur. Ketika kita membandingkan diri kita sendiri dengan orang lain, kita cenderung melihat kelemahan kita saja. Kita cenderung untuk melihat kekalahan kita saja. Ini membuat kita nggak bersyukur. Ini membuat kita merasa seakan-akan bahwa kita ini nggak punya apa-apa. Padahal bisa jadi apa yang kita miliki hari ini diimpikan oleh orang banyak di luar sana. Orang pengen seperti kita malahan. Tetapi kita hanya fokus pada kelemahan kita saja, maka tidak terlihat, maka tidak ada apa-apanya. Nah, dengan bersyukur kita mampu mengurangi rasa mengeluh kita terhadap apa yang diberikan oleh Tuhan. Ini menjadikan kita untuk tidak membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain secara berlebihan. Oke, itu mungkin tips yang bisa saya sampaikan untuk kita berhenti membandingkan diri kita sendiri dengan orang lain secara berlebihan. Tips ini akan ampuh jika kita lakukan dengan komitmen dan niat yang sungguh-sungguh. Ingat bahwa ketika kita mau melakukannya, kita barengi dengan niat dan komitmen dalam diri kita. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terkait dengan tips untuk berhenti membandingkan diri kita sendiri dengan orang lain secara berlebihan. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan semoga kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Nah, sebelum saya tutup, saya ingatkan kembali jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini serta komen untuk ide pembahasan selanjutnya. Oke, terima kasih dan sampai jumpa.